hadirin sekalian, hari ini hari Minggu tanggal 18 November 2023 akan kita adakan pelantikan pengurus baru wilayah 13-14 Kabupaten Malang. Pengurus baru mengambil tempat. Ketua API Daerah 13 Jawa Timur dipersilakan mengambil tempat. Pembacaan naskah pelantikan oleh Ketua API Daerah 13 Jawa Timur. Bismillahirrahmanirrahim. Jika saya mengajukan sebuah pertanyaan, mohon dijawab dengan serentak bersedia. Selanjutnya, bersediakah saudara-saudara dilantik menjadi pengurus HAPI wilayah 13-14 Kabupaten Malang masa bakti 2023 sampai 2027? Bersedia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, saya selaku pengurus HAPI daerah 13 Jawa Timur pada hari ini Minggu tanggal 19 November tahun 2023 melantik saudara-saudara dalam jabatan sebagai pengurus HAPI wilayah 13-14 Kabupaten Malang masa bakti tahun 2023 sampai 2027. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan bekerja dengan sungguh-sungguh dalam mewujudkan kemajuan organisasi HAPI di lingkungan HAPI wilayah 13-14 Kabupaten Malang sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga HAPI. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu memberkahi kita semua. Amin. Malam tanggal 19 November tahun 2023, pengurus HAPI daerah 13 Jawa Timur kedua, yang saya Budi, Julid 13 Julid Victoria Estri. Penyerahan pangkat oleh Ketua API Daerah 13 Jawa Timur kepada Ketua DPD. Penyerahan tanda jabatan. Pembacaan ikrar pengurus dipimpin oleh Ketua terpilih, diikuti oleh pengurus baru, dilanjutkan penandatanganan ikrar pengurus. Ikrar pengurus. Ikrar pengurus. Saya sebagai pengurus HAPI wilayah 13-14 Kabupaten
13-14 Kabupaten Malang, masa bakti tahun 2023-2027, masa bakti tahun 2023-2027, berjanji pada diri sendiri berjanji kepada diri sendiri dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. dan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Satu, Bersedia dengan penuh kesadaran bersedia dengan penuh kesadaran untuk melaksanakan tugas sebagai pengurus rapi wilayah 13-14 Kabupaten Malang sebagai pengurus rapi wilayah 13-14 Kabupaten Malang sesuai jabatan yang saya emban dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. 2. Dua, Senantiasa berpedoman kepada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga rapi di dalam melaksanakan tugas dalam badan pengurus rapi wilayah 13-14 Kabupaten Malang. wilayah 13-14 Kabupaten Malang. 3. Menjunjung tinggi kode etik rapi Menjunjung tinggi kepada PKI serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi dan golongan dan selalu menjaga nama baik organisasi dimanapun berada. selalu setia terhadap rapi wilayah 13-14 Kabupaten Malang, rapi wilayah 13 Jawa Timur dan rapi nasional. 5. Bersedia menerima sanksi organisasi apabila melanggar ikrar yang saya ucapkan. Malang 19 November tahun 2023 memutuskan untuk menyelesaikan 14 Kabupaten Malang, Ketua Majelis 13 Victor Odenaya. Dilanjutkan dengan penandatanganan ikrar pengurus oleh Ketua TPU. Selanjutnya sambutan Ketua TPU. Waktunya dapat dipersilakan. Saya cuma tidak usah, cuma sampaikan Dipersilakan kepada Ketua TPU. Boleh dijawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ketua Daerah Jawa Timur beserta jajaran pengurus, ya beginilah keadaan kami kemarin Malang. Jadi tidak begitu serius semuanya. Jadi menertawakan seperti ini tadi. Kemudian kepada rekan-rekan yang telah mendukung kepengurusan saya mulai hari ini sampai tahun 2027, terima kasih saya ucapkan dan terima kasih atas kepercayaannya. Juga mungkin mereka yang hari ini juga tidak mendukung saya, juga saya ucapkan terima kasih untuk koreksi kami ke depannya. Selanjutnya kepada rekan-rekan atau semua lokal yang hadir pada saat ini, kami berharap ke depan kita lebih mempererat sinergitas kita antara lokal, kemudian
antar lembaga dan tetap menjalin persatuan kesatuan antar anggota, juga tetap membantu pemerintah Kabupaten Malang. Seperti yang telah kita ketahui bahwasanya kita telah mendapatkan banyak fasilitas yang diberikan kepada rakyat Kabupaten Malang, itu semata-mata bukan karena prestasi pengurus rakyat Kabupaten Malang, namun itu semua adalah prestasi dari semua orang yang ada di Kabupaten Malang. Jadi yang menjadikan rakyat Kabupaten Malang mendapat banyak fasilitas bukan pengurus kabupaten, namun karena kesulitan dengan semuanya. Makanya tadi disebutkan di tema bahwasanya yang menjaga stabilitas dan validitas anggota untuk menjaga marwah rapi. Untuk apa kita banyak anggota kalau tidak solid dan tidak valid? Mohon dijaga itu. Dan mohon maaf yang sebesar-besarnya, mungkin banyak yang harus kami sampaikan, namun nanti pada kedepannya kita akan banyak bertemu di tribunan-tribunan yang lain. Terima kasih, mohon maaf nggak ada yang kurang. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak terpilih untuk hadirnya sambutan dari Ketua KPI Daerah 13 Jawa Timur maupun dari Wakil Daerah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari awal sampai akhir sampai dilantik kepengurusan baru hasil musyawarah ini, semua acara dan acara yang sampai akhir berjalan seperti air mengalir tanpa ada hambatan, dan saya mengevaluasi bahwa semua proses musyawarah sudah sesuai dengan peraturan organisasi nomor 4 tahun 2022. Terima kasih. Pertama, kepada semua panitia SC dan C yang sudah menggelarkan musyawarah. Yang kedua, terima kasih juga kepada seluruh kepengurusan yang lama yang sudah menyisihkan waktu sedemikian lama selama 4 tahun, dan hari ini tadi sudah menyampaikan laporan kinerjanya. Perlu diketahui bahwa laporan kinerja yang dicetak tadi, yang sudah dibaca sama-sama oleh kita semua, adalah semua mengacu kepada peraturan organisasi tahun 2002 tentang bagaimana membuat sebuah laporan kinerja. Besok pun saya mengharapkan pada proses pembuatan program kerja wilayah pada rapat kerja wilayah nanti, coba diperhatikan ada tuntunannya, bagaimana membuat sebuah program kerja, dari mulai konsepnya, metodenya, bagaimana membuat sebuah penilaian yang akan dicantumkan dalam laporan kinerja tahun 2020 nanti. Semuanya sudah diatur. Kita harus bangga bahwa organisasi rapi ini sudah lengkap semua aturannya. Kita tinggal membaca, memahami, kemudian melaksanakannya. Kepada ketua terpilih dan juga jajarannya, saya mengharapkan 30 hari ke depan segera menyelesaikan kekurangannya untuk segera mengajukan surat permohonan penerbitan SK supaya segera diselesaikan. Kalau saya harap kurang dari 30 hari bisa selesai, supaya setelah SK keluar nanti bisa melaksanakan segala sesuatunya, entah itu musyawarah rapat kerja wilayah
1000 ya, hampir 1000 di 861. Di seluruh Jawa Timur jumlah tertinggi hanya di Kabupaten. Dalam program kerja daerah pun hasil rapat kerja daerah kemarin di Jember, saya hanya berani mencantumkan kuota yang harus terpenuhi pada setiap wilayah maksimal atau minimal 750 orang anggota. Dan ini sebelum rapat kerja daerah pun anggota di Malang sudah lebih dari 750. Bukan berarti reha-reha, tetap harus ada regenerasi. Dicantumkan juga dalam laporan kinerja yang pada terakhir itu ada beberapa poin yang harus dicermati. Itulah memang kekurangan kita di organisasi kami. Ada beberapa poin, silakan dibuka lagi. Itu menjadi PR kami di daerah sama. Laporan kinerja itu sama persis yang kami lakukan atau yang kami buat juga di laporan kinerja daerah, karena memang perdomannya sama. Setiap 6 bulan kami juga melaporkan kepada ketua DPPUD, juga melaporkan kepada ketua umum nasional. Nah, di sini pun ketua wilayah wajib melaporkan semua kegiatannya dalam setiap 2 semester, bulan Januari dan bulan Juni. Dan juga wajib menyampaikan laporan kinerja beserta laporan keuangan kepada ketua DPPUD. Itu. Ini yang sering kita lewati karena memang sepele, tapi ini melanggar. Ketua DPPUD wajib menegur secara tertulis kepada ketua wilayah apabila itu tidak dilaksanakan. Itu kemarin dalam rapat kerja nasional dikuatkan lagi dengan transparansi publik tentang laporan kinerja dan laporan keuangan. Kalau dulu kita tabu menyampaikan laporan keuangan kepada anggota, sekarang malah wajib dipublikasikan, wajib juga dilaporkan kepada pimpinan daerah setempat. Ini kan tidak semua anggota tahu bahwa peraturan organisasi yang dirilis kemarin tahun 2022 itu banyak hal, banyak poin yang belum kita pelajari. Nah, saya mengharapkan beberapa poin tadi dilaksanakan, minimal dilaksanakan di tingkat wilayah. Apabila seorang pengurus atau seorang ketua dinilai melakukan penyelewengan atau penyalahgunaan kewenangan, ketua wajib menegur. Apabila seorang ketua tidak segera menegur, maka ketua DPPOW bertindak mengadakan rapat DPPO dan outputnya menyampaikan surat teguran secara tertulis kepada ketua wilayah. Ini yang sering kita abaikan, Pak. Kadang-kadang seorang pengurus dinyatakan melanggar kode etik, dibiarkan, kemudian tidak ada kelanjutannya. Saya mohon dalam nanti juga dalam rapat kerja wilayah juga senantiasa diingatkan, dikuatkan lagi dengan poin-poin yang mengarah ke beberapa poin yang saya sampaikan tadi. Maksimal 6 bulan setelah ini wajib melaksanakan rapat kerja wilayah. Walaupun apabila tidak dilaksanakan tidak ada sanksi apapun. Itu organisasi kita adalah organisasi nirlaba. Beda dengan operasi wajib ada laporan keuangan secara tertulis dan nanti melalui itu nggak perlu ya. Saya kira demikian. Selamat bertugas kepada semua anggota. Saya mohon untuk tegak lurus kepada ketua wilayah. Wajib didukung. Apapun keputusan dari pengurus harus kita dukung, kita laksanakan sama-sama.